Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Bapak banggakan. Ini Bapak akan coba mengarahkan dari rencana pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 semester 1 kelas 10 SMA Negeri 1 Jatiwangi tahun pelajaran 2023-2024. Untuk pelaksanaan P5 sendiri ya, di semester sekarang akan dilaksanakan 2 sesi, yaitu sesi pertama kearifan lokal dan yang kedua adalah Bhinneka Tunggal Ika. Untuk kearifan lokal akan dilaksanakan selama 15 hari dari mulai besok hari Senin tanggal 23 Oktober sampai dengan 15 hari kemudian di hari kerja. Ini Bapak akan menjelaskan jadwal dari rencana pelaksanaan proyek tersebut. Dimulai dari hari Senin tanggal 23 Oktober 2023. Untuk masuknya sama dengan kegiatan seperti biasa. Jam pertama yaitu upacara bendera. Ini capaian yang diingin capainya yaitu siswa patuh terhadap aturan sekolah berupa kewajiban untuk mengikuti upacara bendera. Itu dimensinya, capaian elemennya itu dimensi berkebinekaan global dengan elemen mengenal dan menghargai budaya. Ini sebagai salah satu contoh ya. Lalu di jam kedua sampai dengan jam kelima, peserta didik akan melaksanakan kunjungan ke pabrik tempe yang ada di Cisambeng. Nanti capaian yang ingin dicapainya yaitu siswa mengetahui cara produksi tahu tempe dan peluang usaha. Lalu capaian elemennya yaitu dimensi berkebinekaan global dengan iman mengenal dan menghargai budaya. Lalu jam ke-6 perjalanan kembali ke sekolah. Lalu dari mulai jam ke-7 sampai dengan jam ke-9 itu peserta didik ataupun siswa menuliskan laporan hasil kunjungan ke pabrik tempe. Jadi disimpulkan apa aja yang telah didengar ataupun yang telah diobservasi dari pemaparan pemilik ataupun pekerja yang ada di sana. Lalu jam ke-10-nya itu peserta didik ataupun siswa dengan fasilitator itu melaksanakan refleksi dan feedback harian. Jadi nanti capaiannya siswa mengetahui cara produksi tahu tempe dan peluang usaha. Lalu di hari keduanya, tanggal 24 Oktober hari Selasa, di jam pertama, peserta didik yang beragama Islam mohon untuk melaksanakan sholat duha di masjid sekolah dari mulai jam 7 sampai 7.45 itu mohon sesuai dengan waktu ya. Dan untuk yang agama non-Islam dipersilahkan untuk membaca kitab ataupun hal-hal lain yang bersifat keagamaan. Nanti capaian yang ingin dicapai, siswa menjadi terbiasa beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Lalu capaian elemennya yang akan dinilai adalah dimensi beriman. Ini yang kami harapkan kalian mampu mencapai elemen ini, yaitu dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Lalu selanjutnya di jam kedua dan ketiga dilaksanakan pembentukan kelompok. Nanti pembentukan kelompok ini berdiskusi dalam produksi tempel. Lalu dimensi yang dicapainya yaitu dimensi kreatif, yaitu elemen menghasilkan karya dan tindakan yang original. Lalu jam keempat sampai dengan jam keenam, siswa akan melaksanakan wawancara kepada masyarakat di sekitar lingkungan sekolah. Itu capaiannya yaitu siswa memperoleh informasi mengenai manfaat tempe ya, tempe dari masyarakat sekitar lingkungan sekolah. Lalu dimensinya ya ini yang tertera dalam capaian elemen. Lalu di jam ke-7 siswa menuliskan laporan hasil wawancara dari lingkungan sekolah tersebut. Lalu jam ke-8 sampai 9 siswa mulai melakukan pengenalan sistematika, pengenalan penulisan proposal. Nanti tujuannya itu siswa mampu menyusun proposal tentang pembuatan tempe dan olahannya. Lalu di jam ke-10 melakukan refleksi dan feedback harian. Itu siswa memahami pembelajaran yang telah dilalui pada hari ini. Ini dimensi-dimensinya ya, tolong dibaca. Jadi dari apa yang dilakukan di sini, inilah yang kami nilai. Sudah tersentuh belum dimensi-dimensi ini.
Jadi mohon peserta didik ataupun A dan teteh lebih giat, lebih rajin mengikuti kegiatan P5 ini, terutama untuk tema kearifan lokal. Masuk di ke hari ketiga, yaitu di hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, hari jam pertamanya seperti biasa, sholat duha. Lalu di jam kedua yaitu pembuatan proposal tahap 1, yaitu membuat judul proposal dan cover. Dan ini nanti keseluruhan hari ini, di hari Rabu ini siswa mampu menyusun proposal tentang pembuatan tempe dan olahannya. Lalu jam ke 3 dan 4 pembuatan proposal yaitu tentang pendahuluan latar belakang. Nanti akan dibantu oleh fasilitator atau Bapak Ibu guru yang sekarang bernamanya fasilitator yang akan mengarahkan bagaimana menulis pendahuluan. Lalu jam kelima, keenam yaitu pendahuluan tujuan kegiatan. Lalu jam ke-7 ke-8 pembuatan proposal tahap 4 yaitu isi proposalnya, tema, jenis kegiatan dan peserta. Lalu jam ke-9 dan 10 pembuatan proposal tahap 5 yaitu isi proposal peralatan yang dibutuhkan. Nanti jadi selama nanti berada di observasi, mohon ditanyakan juga ya peralatannya. Nanti dari kegiatan di hari Rabu, dimensi-dimensi yang ingin dicapainya akan tertera di capaian permen, yaitu dimensi beriman, dimensi bergotong royong dengan namanya kolaborasi, dimensi kreatif, dimensi bernalar kritis. Nanti akan dinilai sejauh mana pencapaian elemen ini, apakah telah sesuai, belum sesuai, dan sempurna dan sebagainya ya. Lalu selanjutnya di hari Kamis, ini pembiasaan sholat duha seperti biasa, ini dimensinya yang ingin dicapai. Lalu dilanjutkan masih dengan proposal, yaitu peralatan yang dibutuhkan, lanjutan dari hari Rabu. Lalu pembuatan proposal selanjutnya di tahap 6, yaitu proposal mengenai anggaran dana yang harus disiapkan dalam pembuatan tempe tersebut. Ya, lalu pembuatan proposal di tahap ke-7 di jam ke-6. Intinya, siswa mampu menyusun proposal tentang pembuatan tempe dan olahannya. Ini dimensinya sama ya, dimensi bergotong royong, sejauh mana kalian bergotong royong dengan teman-temannya, lalu dimensi kreatif, sejauh mana dalam menyusun proposal ini, kreativitas kalian akan timbul dan tumbuh, lalu bernalar kritis, akan timbul pertanyaan-pertanyaan ataupun proposal yang sesuai dengan yang diharapkan. Lalu jam ke-7 sampai dengan jam 10 itu ada persiapan untuk kecapai ya. Dan hari Jumatnya di hari ke-5 kalian melaksanakan kecapai. Dan kita akan ketemu lagi di hari Senin untuk P5 di tanggal 30 Oktober 2023. Kalian pertama melakukan upacara bendera dulu, dimensi yang ingin dicapai seperti ini. Lalu setelah upacara melaksanakan sholat duha bagi agama Islam ya. Sedangkan yang beragama non-Islam, silakan membaca kitab sesuai dengan kitab ajaran agamanya masing-masing. Nah, ini dimensinya ya, coba lihat ke layar semuanya. Lalu di tanggal 30 di hari Senin, ini fasilitator akan melakukan pengecekan proposal kelompok. Sejauh mana proposal ini sudah sesuai tidak dengan harapan ataupun yang diinginkan. Lalu di jam ke-5 dan ke-6, setelah adanya pengecekan proposal, akan dilaksanakan perbaikan proposal. Mungkin ada sedikit revisi-revisi ataupun arahan-arahan dari fasilitator mengenai pembuatan proposal yang baik dan benar. Dan ini dimensinya sama dengan yang tadi, ya, yang ingin dicapai mohon kerjasama, kreativitasnya, gotong royong, dan dari bernalar kritisnya juga mohon lebih ditingkatkan lagi ya dan tetehnya. Lalu di jam ke-7 dan 8, siswa mulai mendata nih alat-alat dan bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan. Kegiatan apa? Yaitu membuat tempe. Lalu siswa mendata rincian anggaran yang diperlukan. Nah, nanti siswa tujuannya, capaiannya, siswa dapat mempersiapkan alat-alat yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan proyek. Lalu di jam ke-10 dilakukan refleksi sejauh mana persiapan dan juga dana ataupun anggaran yang telah disusun. Lalu masuk di hari ke-7, ini kita
Seperti biasa di jam pertama melaksanakan sholat duha, ini biar kalian menjadi terbiasa beribadah sesuai dengan keyakinan ya. Lalu di jam kedua dan ketiga, keempat itu siswa mulai membuat storyboard video proses pembuatan tempe. Lalu ya kalian harus siswa mampu mendelegasikan tugas-tugas dalam kelompoknya untuk pembuatan laporan pembuatan tempe. Jadi nanti siapa yang memvideo, siapa yang menyiapkan bahan, siapa yang mengolah dan sebagainya, ini adalah kerja sama tim. Lalu siswa membentuk tim produksi syuting video selama pembuatan tempe. Ini mulai disusun siapa aja orang-orangnya ini. Lalu siswa merancang media untuk final presentasi. Lalu di jam ke-9 dan 10, 9 dulu ya, pengecekan persiapan kelompok untuk pembuatan tempe. Nah ini fasilitator akan mengecek, sudah siap belum kalian untuk melakukan pembuatan tempe. Yang nanti capaiannya siswa mampu mempersiapkan bahan apa saja nih yang harus tersedia untuk pembuatan tempe. Lalu di tanggal di hari Selasa di jam 10 seperti biasa dilaksanakan refleksi di mana sejauh mana persiapan yang telah dilakukan. Lalu di hari Rabu siswa di jam pertama melaksanakan sholat duha seperti biasa. Lalu dari jam ke-2 sampai jam ke-8 ini siswa baik apakah perwakilan kelompok ataupun semua kelompok nanti akan didiskusikan dengan fasilitator akan keluar dulu dari lingkungan sekolah untuk membeli alat dan bahan untuk pembuatan tempe. Nanti capaiannya siswa sudah mampu mempersiapkan barang-barang yang dibutuhkan untuk proses pembuatan tempe. Ini dimensi ataupun capaian elemennya, dimensi bergotong royong, kreatif, dan kritis. Nanti di jam ke-8 kalian sudah masuk lagi ke lingkungan sekolah. Mohon maaf ya, ini kami absen tetap berlaku dan bagi siswa yang tidak kembali, kami akan menganggap bahwa kalian dinyatakan alfa 1 hari. Nah, lalu jam ke-9 terjadi pengecekan oleh fasilitator untuk persiapan kelompok untuk pembiapan. Ini sejauh mana pembelanjaan ataupun pembelian alat dan bahan yang telah dilakukan tadi. Nanti capaiannya setiap kelompok dapat memastikan persiapan akhir dalam pembuatan tempe. Lalu di jam ke-10 biasa dilaksanakan refleksi dan feedback harian. Jadi siswa memahami pembelajaran yang telah dilakukan di hari Rabu, sejauh mana alat dan bahan yang telah dibeli. Nah, di hari Kamis siswa tidak datang ke lingkungan sekolah. Sekali lagi, siswa tidak datang ke lingkungan sekolah, tetapi semua kegiatan akan dipantau oleh fasilitator dan wali kelas. Yang pertama, sebelum mulai kalian pembuatan tempe, bersama-sama dari rumah kelompoknya masing-masing melaksanakan sholat duha. Nanti di hari Kamis tanggal 2 November ini mulai pembuatan tempe dan ditentukan tempatnya di rumah siapa. Dan pembuatan video pun juga dilaksanakan di sana. Dari mulai awal sampai tempe selesai dan siap untuk dijual ataupun dikonsumsi. Nah ini pihak sekolah memberikan anggaran waktu ataupun rencana waktu dari jam ke-2 sampai jam ke-10 seharian ini untuk membuat tempe. Ya, ini kalian melaksanakannya di rumah ataupun kelompok perwakilan kelompok di rumah perwakilan kelompoknya. Nanti satu kelompok itu akan ada di rumah tersebut membuat pembuatan tempe. Nanti kami dari fasilitator akan berkunjung ke rumah kalian jauh mana pembuatan tempe tersebut. Jadi nanti kalian harus mencantumkan alamat rumah yang akan dijadikan tempat pembuatan tempe. Lalu di hari ke-10, di hari Jumat, itu masuk sekolah, melaksanakan sholat duha, dan di hari Jumat mohon peserta didik untuk membawa peralatan olahraga ya, karena di jam keduanya ada senam bugar biar kalian tidak jenuh melaksanakan kegiatan P5 ini. Jadi nanti siswa akan terbiasa menerapkan pola hidup sehat. Nanti dimensinya yang ingin dicapai adalah dimensi mandiri dengan elemennya adalah untuk kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Lalu di jam ke-3 sampai dengan jam ke-7
siswa mulai melaksanakan mengedit video proses pembuatan tempe yang kemarin dilaksanakan di hari Kamis. Nah, nanti tujuannya siswa mampu membuat laporan audio visual tentang pembuatan tempe. Ini dimensinya ya, selama pembuatan atau pengeditan video, kami pun juga menilai sejauh mana kalian bergotong royong, kreativitas dari video tersebut, dan bagaimana nalar kritisnya dari pembuatan tersebut ya. Lalu dari jam ke-8, di jam terakhir di hari Jumat, kalian melaksanakan pembersihan di lingkungan sekitar, baik di ruangan kelas maupun di luar kelas. Dan nanti dimensinya bergotong royong dengan elemen kolaborasi. Masuk di hari ke-11, yaitu hari Senin, kalian melaksanakan upacara, dilanjutkan sholat duha. Seperti biasa lah, ya. Lalu di jam ketiga, siswa membawa tempe yang telah dibuat di hari Kamis atau hari Kamis ya, dibawa ke, bukan hari Kamis, iya betul hari Kamis ya. Lalu siswa membawa produk tersebut dan nanti akan diperlihatkan kepada fasilitator ya. Siswa dapat diperlukan dalam persiapan kegiatan tersebut, jadi diperlihatkan. Nah, setelah diperlihatkan dari jam ke-4 sampai dengan ke jam 9, ini coba siswa sejauh mana memasarkan hasil produknya, yaitu tempe, di lingkungan sekolah, ke Bapak Ibu guru, fasilitator, ataupun kakak kelas yang ada di lingkungan sekolah, ataupun ke kantin atau kemanapun ya. Lalu selanjutnya dilaksanakan refleksi sejauh mana hasil dari pembelajaran di hari Senin, tanggal 6 November 2023 ini. Selanjutnya di hari Selasa, di hari ke-12, jam pertamanya seperti biasa melaksanakan sholat duha. Lalu jam ke-7-nya di jam keduanya mohon peserta didik ataupun dan teteh membawa sarapan dengan menu utamanya olahan tempe, bisa digoreng, dibacem, disayur, dan berbagai olahannya. Apakah ada tambahan lauk pauknya? Silahkan bawa minuman ataupun makanan tambahannya, bisa sayur atau ikan. Jadi nanti kalian mulai terbiasa dengan mengkonsumsi makanan tradisional, juga berpola hidup sehat. Ya, nanti dimensinya ya ini nanti beriman dan berakhlak, dimensinya bergotong royong dan kolaborasi. Ya. Jadi di hari ke-12 kalian ada sarapan bersama. Lalu setelah melakukan sarapan bersama, di jam ketiga sampai dengan jam ke-6 itu pembuatan laporan hasil pemasaran tempe di hari sebelumnya, di hari Senin. Kalian ini belajar bagaimana, apakah sejauh mana ini laku berapa, lalu biaya produksinya telah mengeluarkan berapa, dijual berapa. Di sini dibuat sebuah laporan ya. Ini dimensi-dimensi yang ingin dicapai. Lalu di jam ke-7 sampai dengan jam 9 dipresentasikan laporan tersebut kepada fasilitator yang masuk di jam tersebut. Jadi tujuannya siswa mampu memaparkan laporan keuangan yang telah dibuat, baik jumlah berapa, harga biaya produksi yang telah dikeluarkan, harga pokok produksi per satu tempenya berapa, lalu dijual berapa. Ini sebagai salah satu kegiatan yang berhubungan juga dengan kewirausahaan yang nanti di semester depan. Lalu kita melaksanakan refleksi di jam ke-10-nya, sejauh mana pemahaman pembelajaran yang telah dilakukan di hari Selasa di hari ke-12 ini. Lalu di hari ke-13 dilaksanakan sholat duha di jam pertama. Lalu di jam ke-3 sampai dengan ke jam 9 itu dilaksanakan presentasi penayangan video dari laporan pembuatan tempe tersebut yang dilaksanakan di minggu sebelumnya, yang nanti akan dinilai oleh fasilitator. Lalu di jam terakhirnya ada pembersihan lingkungan sekitar. Ada BT boleh bertanya jika kebingungan dalam jadwal ini ya, boleh ke fasilitator maupun ke Bapak sebagai ketua T5 ataupun ke koordinator kearifan lokal, yaitu Bapak Rufiat.
silakan hubungi jika belum memahami. Nah, ini gambarannya ya. Lalu di hari ke-14 seperti biasa dilaksanakan sholat duha, lalu di jam keduanya dilaksanakan senam bugar. Seperti biasa, lalu masih dilanjutkan dengan presentasi penayangan video dan diskusi laporan proses yang sebelumnya di hari Rabu ya. Lalu jam ke-10, coba lihat ya dari jam ketiga dari jam 9 ini presentasi, lalu jam ke-10 adalah pembersihan lingkungan sekitar. Lalu ya ini dimensi-dimensinya ya yang ingin dicapai. Dan di hari terakhir, di hari 15, ini kebiasaan sholat duha di jam pertama, lalu dilanjutkan dengan senam bugar, lalu di jam ketiga sampai ke jam kelima ini mengupload video proyek pembuatan tempe ke media sosial yang dimiliki oleh siswa ataupun sekolah. Ya, jadi wajib diupload ini merupakan salah satu dari panen project ya, panen dan hasil karya dari yang telah kalian buat. Nanti tujuannya itu siswa mampu membuat laporan audiovisual tentang proses pembuatan tempe. Lalu di jam ke-6 dilaksanakan refleksi atau dan feedback P5 tentang kearifan lokal. Sejauh mana pelaksanaan dari kearifan lokal, tema kearifan lokal, apakah sudah sesuai ataupun belum, ataupun perlu perbaikan-perbaikan. Ini menjadi bahan acuan kami sebagai panitia untuk K5 di selanjutnya ya. Lalu di jam ke-7 ada penyambung rasa untuk tema selanjutnya. Karena di 15 hari selanjutnya, siswa akan mendapat materi K5 kembali, yaitu di 15 hari, yaitu tentang Bhinneka Tunggal Ika dengan tema Tarian Nusantara. Nah, ini akan disosialisasikan di jam ke-7 ya. Lalu di jam ke-8 adanya pembersihan lingkungan. Terakhir dari Bapak mohon dan mereka ataupun peserta didik ataupun siswa mengikuti tahapan-tahapan dari kegiatan P5 ini dengan semangat. Yang ingin dicapai adalah nanti kalian adalah menjadi siswa yang sebagai mempunyai sifat ataupun nilai-nilai luhur yang ada di dalam Pancasila. Semoga kalian menjadi peserta didik yang hebat, sukses, dan cinta tanah air, serta mampu menjalankan nilai-nilai luhur yang ada dalam butir-butir Pancasila. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Ini Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.